Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwita Bia Anugrah. Saya adalah mahasiswi IT dengan NIM 11419200032. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proyek perancangan pabrik aspirin dengan kapasitas 1000 ton per tahun. Proyek ini disusun oleh saya, Rizwita Bia Anugrah, dan rekan saya Tamara Citra dengan NIM 114192007. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke topik bahasan yang pertama. Topik bahasan yang pertama yaitu latar belakang. Terdapat 3 hal yang melatar belakangi pembuatan proyek perancangan pabrik aspirin ini. Yang pertama yaitu di ASEAN, Indonesia merupakan pasar farmasi terbesar. Pasar farmasi di Indonesia mencapai 27% dari total pasar di ASEAN. Dari jumlah tersebut, sekitar 70% didominasi oleh pemain nasional atau industri lokal Indonesia. Pertumbuhan industri farmasi ini berbanding lurus dengan banyaknya jumlah industri farmasi di dalam negeri. Hal ini yang melatar belakangi hal nomor 2, yaitu pengembangan produksi bahan baku pabrik farmasi masih sangat lambat, di mana pertumbuhan industri farmasi ini berbanding terbalik dengan pengembangan produksi bahan baku pabrik farmasi yang masih sangat lambat. Karena sebagian besar industri farmasi hanya fokus pada sektor hilir, di mana kebanyakan pabrik hanya melakukan formulasi produk akhir menjadi sediaan farmasi. Hal ini juga merupakan sasaran potensi yang besar sekaligus tantangan pada industri farmasi untuk mengedepankan perkembangan bahan baku sebagai upaya diciptakannya industri farmasi yang terpadu, dari mulai bahan baku hingga pemasaran produk akhir. Salah satu bahan baku penting yang perlu perkembangan lebih di industri farmasi antara lain adalah aspirin. Aspirin dikenal dengan merek dagang aspirin tablet dengan bahan aktif utama yaitu asam asetil salisilat. Selanjutnya, data ekspor dan impor. Data pertumbuhan impor aspirin di Indonesia yang diperoleh mencapai hingga 260 ton per tahunnya pada tahun 2020. Tetapi perkembangannya semakin menurun dari tahun ke tahun. Hal ini menghasilkan rata-rata persen pertumbuhan yang kecil atau minus, sejumlah minus 0,11. Lalu selanjutnya pertumbuhan ekspor aspirin di Indonesia. Data pertumbuhan ekspor aspirin yang didapatkan, jumlah ekspor aspirin mencapai 2037 ton per tahunnya, sehingga menghasilkan rata-rata persen pertumbuhan sebesar 0,40304. Lalu kita masuk ke data pasar yang pertama, yaitu data konsumsi aspirin di Indonesia. Data konsumsi aspirin di Indonesia dapat kita lihat bahwa semakin menurun dari tahun ke tahunnya. Hal ini menghasilkan nilai rata-rata yang kecil atau minus hingga 0,029423854. Hal ini berbanding lurus dengan data impor yang telah ditampilkan. Selanjutnya data konsumsi aspirin di dunia. Data konsumsi aspirin di dunia mencapai hingga 24.000 ton per tahunnya. Data konsumsi ini berbanding terbalik dengan data konsumsi di Indonesia. Sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat peluang pembuatan pabrik aspirin untuk pasar internasional atau pasar dunia. Selanjutnya, dari data pasar yang telah didapatkan, ditentukan selisih dari data permintaan dan data penawaran, di mana data permintaan terdiri dari konsumsi dan ekspor, sedangkan data penawaran terdiri dari produksi dan impor. Didapatkan selisih dari permintaan dan penawaran sebesar 234 ton per tahun. Analisa ini dilakukan pada perkiraan jumlah yang ada di tahun 2026 atau tahun di mana pabrik akan didirikan. Kemudian terdapat kapasitas pabrik yang telah berdiri dari beberapa negara. Yang terkecil ada di Dow Chemical sebesar 680 ton per tahun yang ada di Prancis. Dari perbandingan data ini ditentukan bahwa kapasitas produksi untuk perancangan pabrik aspirin ini sebesar 1.000 ton per tahun, di mana dari kapasitas tersebut akan memenuhi selisih dari permintaan dan penawaran, kemudian sisanya
akan diekspor untuk kebutuhan dunia. Diperkirakan bahwa kebutuhan aspirin dalam negeri sebesar 176 ton per tahun pada tahun 2026. Lalu sisa kelebihan produksi yang dari 1.000 ton per tahun sebesar 823 ton yang akan dialokasikan untuk ekspor ke pasar dunia, di mana persen alokasi ekspor terhadap pemenuhan kebutuhan aspirin di dunia hanya memenuhi sebesar 3% dari kebutuhan dunia. Kemudian dari persen alokasi ini, peluang pengembangan produksi aspirin untuk kebutuhan dunia didapatkan sebesar 97%. Selanjutnya, penentuan lokasi pabrik. Penentuan lokasi pabrik dipertimbangkan oleh dua faktor utama. Yang pertama yaitu faktor primer. Faktor primer yaitu faktor primer yang dipertimbangkan yang pertama adalah penyediaan bahan baku. Pabrik harus didirikan pada suatu daerah di mana bahan baku mudah diperoleh atau tersedianya sarana transportasi yang memadai. Lalu yang kedua ada faktor primer pemasaran produk. Untuk pemasaran hasil produksi dapat dilakukan melalui jalan darat ataupun jalan laut. Aspirin yang dihasilkan dapat dipasarkan untuk industri kosmetik atau farmasi. Kemudian yang ketiga ada faktor primer utilitas. Perlu diperhatikan sarana-sarana pendukung seperti tersedianya air, listrik, dan sarana lainnya sehingga proses produksi dapat berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya ada faktor sekunder. Faktor sekunder yang harus diperhatikan yang pertama yaitu perluasan areal pabrik, di mana diperlukan luas lahan yang mencukupi apabila pabrik akan terus berkembang dan melakukan ekspansi area. Lalu yang kedua ada kebijaksanaan pemerintah. Diperlukan kebijaksanaan dari pemerintah terhadap penentuan lokasi pabrik yang ditentukan. Lalu yang ketiga ada kemasyarakatan. Dari kedua faktor tersebut disimpulkan bahwa lokasi yang cocok untuk pembangunan pabrik aspirin ini yaitu di lokasi Jalan Jenderal Ahmad Yani, Gresik, Jawa Timur. Selanjutnya ada seleksi proses. Seleksi proses dipilih berdasarkan efisiensi dari waktu reaksi yang dibutuhkan. Kemudian juga dipilih berdasarkan dari yield yang paling besar dihasilkan. Yang terakhir yaitu suhu reaksi di mana suhu tersebut tidak terlalu tinggi maupun tidak terlalu rendah. Dari pertimbangan tersebut, proses yang digunakan yaitu proses US Patent 6278014 tahun 2001, di mana bahan baku utama yang digunakan adalah asetat anhidrida dan asam salisilat. Kemudian bahan baku penunjangnya adalah CaO atau ZNO dan fase reaksi cair padat. Kondisi operasinya pada tekanan 1 atmosfer dan suhu 60-70 derajat Celcius dengan waktu reaksi selama 20 menit. Jenis reaksinya esterifikasi dan kristalisasi. Alat utama yang digunakan yaitu Vigorous Agitation Reactor atau RATB dengan yield sebesar 98-99%. Rancangan proses dimulai dengan persiapan bahan baku. Bahan baku yang harus dipersiapkan yang utama yaitu CaO. CaO harus diaktifasi terlebih dahulu dengan furnace hingga mencapai suhu 550 derajat yang kemudian diturunkan kembali suhunya untuk dipersiapkan sebagai umpan ke reaktor. Kemudian CaO kemudian di dalam reaktor ditambahkan juga asam salisilat dan asam asetat anhidrida. Output dari reaktor berupa kristal kecil yang kemudian diratakan ukurannya dengan hammer mill. Dari hammer mill, padatan akan dikompresi hingga menjadi tablet dengan tablet pressing film maker. Selanjutnya neraca massa total. Pada kapasitas produk ini digunakan kapasitas produksi 1.000 ton per tahun dengan hari kerja sebesar 330 hari per tahunnya. Pada neraca massa total diperhitungkan stokiometrinya terlebih dahulu sehingga didapatkan reaksi pembatas dan persen konversinya. Selanjutnya stokiometri digunakan untuk perhitungan laju alir dari massa input maupun outputnya.
Pada feed 1, terdapat asam salisilat dengan laju alir sebesar 193,602. Kemudian feed 2, asam asetat anhidrida sebesar 143,097. Kemudian ada CaO dengan 78563 kg per jam. Lalu output campurannya sebesar 415263 kg per jam. Selanjutnya ada neraca energi. Terdapat dua perhitungan neraca energi yang harus diperhatikan dalam proses ini. Yang pertama yaitu neraca energi pada furnace. Furnace berfungsi sebagai aktivasi CaO dengan kondisi operasi 550 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Neraca energi furnace digunakan pemanasan langsung di mana dibutuhkan panas yang ditambahkan sebesar 2024-27390. Kemudian neraca energi cooler. Setelah CaO dipanaskan di furnace, diturunkan kembali suhunya hingga mencapai 30 derajat Celcius. Pada neraca energi cooler digunakan air sebagai media pendingin, di mana kalor dari pendingin yang dibutuhkan sebesar 2014-99411. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.